Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Kusuma dengan NIM C213131101006, program studi Teknik Pertambangan dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal saya yang berjudul Pengelolaan Bahan Tambang dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Sebelum kepada isi review jurnalnya, saya akan me- memberitahukan identitas jurnal ini. Judul Pengelolaan Barang Tambang dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Dengan penulis Anwar Habibi Siregar, penerbit Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sarif, Hidayatullah Jakarta, Jalan Kertamukti, nomor 5, Pisangan Barat, Ciputat, Banten. Volume 2, nomor 2, Desember 2014. Eh, Poin bahasannya antara lain yang pertama pengelolaan bahan tambang dalam kajian fikih, ketentuan pengelolaan barang tambang dalam Undang-Undang Minerba, dan yang ketiga adalah komparasi pengelolaan bahan tambang antara fikih dan Undang-Undang Minerba. Yang pertama pengelolaan bahan tambang dalam kajian fikih. Dalam pandangan hukum Islam, barang tambang adalah milik bersama atau secara garis besar yaitu umum. Dengan demikian, tiada seorang pun yang berhak menguasai bahkan memilikinya secara individu. Termasuk dalam hal ini, kepengelolaan barang tambang tidak boleh dilakukan oleh perseorangan. Karena milik umum, maka harus dikelola dengan secara umum yang mana diwakili oleh negara atau pemerintah yang berwenang agar kemanfaatan dari barang tersebut dapat dirasakan oleh umum. Ketentuan pengelolaan barang tambang dalam UU Minerba. Dalam hal pertambangan, mineral dan batu bara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan UU KPP mengatur bahwa dengan mempunyai kuasa pertambangan atau KP, suatu badan hukum atau perseorangan berhak dan dapat melakukan pengusahaan berupa eksplorasi dan eksploitasi terhadap barang-barang tambang. Bagi pemegang KP atau kontrak karya yang telah berhasil mengusahakan bahan galian tambang memiliki kesempatan dan kemungkinan untuk memiliki bahan tambang yang telah diusahakannya. Kepemilikan barang tambang seperti yang telah dimaksudkan di atas secara otomatis dapat beralih dari negara kepada kontraktor hanya setelah kontraktor menyelesaikan kewajiban kepada negara yang telah disepakati dalam kontrak. Kewajiban itu diantaranya seperti pembayaran atau iuran tetap, royalti, serta kewajiban lainnya seperti perpajakan. Materi yang terakhir yaitu komparasi pengelolaan bahan tambang antara PIKI dan UU Minerba. Jenis barang tambang. Eh, Jenis barang tambang menurut perspektif Islam, menurut ketersediaannya diantaranya adalah barang tambang lahir dan barang tambang batin. Barang tambang lahir yaitu barang tambang yang keluar tanpa ada proses yang berarti. Sebab nilai perhiasannya sudah terlihat tanpa ada usaha dan hanya perlu mencari, terkadang mudah dan terkadang susah. Dan barang tambang batin yaitu barang tambang yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan usaha kerja keras dan dengan beberapa biaya yang tidak sedikit.
Yang kedua, dilihat dari jumlah ketersediaannya, ada barang tambang limited dan unlimited. Seperti dengan namanya sendiri, limited. Barang tambang limited yaitu barang tambang yang jumlahnya banyaknya itu tidak besar, atau kata lain terbatas lah. Yang kedua adalah barang tambang unlimited. Barang tambang unlimited yaitu barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya. Dengan kata lain, barang tersebut tidak pernah berhenti mengeluarkan hasil dan manfaatnya. Menurut hukum positif, klasifikasinya diantaranya ada minyak bumi dan gas bumi, dan dengan dilihat dari jenis barang yang ditinjaunya, ditinjau dari prosesnya ada surface mining dan underground mining. Surface mining ini bahannya itu bahan-bahan padat yang terletak di permukaan bumi lah seperti itu. Dan underground mining itu yang berbentuk liquid seperti gas ataupun minyak bumi yang berada di dalam perut bumi. Dan dari aspek pengelola tambang, dalam perspektif hukum Islam, barang tambang adalah milik umum. Dan dalam Undang-Undang Minerba, barang tambang adalah milik badan usaha swasta, koperasi, dan perseorangan atau seluruh sebagian dari dari kegiatan yang mendapatkan izin usaha pertambangan dari pihak berwenang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah pengucapan ataupun penyampaian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.